Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Arida, Eskom Erkom. Pada pagi hari ini kami ingin mempresentasikan objek kami yang berjudul penerapan metode SWOT untuk rekomendasi merek skincare. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Naomi Dipanya. Pada Naomi, silakan. Jadi materi pertama yaitu ada tujuan peringkatan proyek, yaitu yang pertama ada membangun SPK berbasis SAW untuk merekomendasikan merek skincare sesuai jenis kulit. Terus ada juga lokasi studinya yaitu di tempat toko M dan M Beauty Kisaran, yaitu untuk toko skincare berikut. Lalu yang kedua ada latar belakang dan masalah. Latar belakang dan masalah yaitu perkembangan merek skincare dan penggunaan teknologi membuat konsumen kebanjiran pilihan. Pemilihan sering berdasar tren atau media sosial tanpa kriteria jelas, menyebabkan ketidakcocokan, iritasi, dan hasil kurang optimal. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dini Karinisa. Baiklah, saya sambungkan. Di sini ada tujuan dan manfaat. Tujuan utamanya itu adalah menerapkan metode SAW untuk pemilihan skincare terbaik berdasarkan kriteria dan teksturnya. Manfaat untuk pelanggan itu yaitu objektif, mengurangi resiko pada wajah, ketidakcocokan, dan lebih aman serta lebih efektif untuk pengguna skincare. Manfaat akademik itu sebagai sumber referensi untuk pengembangan SPK dan kelanjutannya. Kerangka metodologi itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama identifikasi masalah, studi literatur. Yang kedua itu pengumpulan data serta seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang ketiga itu ada perancangan dan implementasi di SPK tersebut dengan metode SAW. Yang keempat itu pengujian dan evaluasi hasil. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Ivan Nastia. Kepada Muhammad Ivan, silakan. Selanjutnya yaitu kriteria penilaian. Di sini ada 4 kriteria penilaian. Yang pertama yaitu harga. Atribut cost yaitu bobot 0,30. Yang kedua yaitu kandungan merek. Atribut benefit bobot 0,30. Yang kriteria ketiga yaitu brand. Dengan atribut benefit bobot 0,20 dan terakhir yaitu kesesuaian jenis kulit dengan atribut benefit bobot 0,20. Artinya data alternatif dan skala. Ada 11 alternatif merek. Yang pertama itu Wardah, kedua Edinas, Sontype, Scarlett, Aquaskin, Azarin, The Original, Skintified, Wildlife, Blend to Glow, dan NS Glow. Dengan skala penilaian di sini 1 sangat rendah, 5 sangat tinggi. Selanjutnya yaitu perhitungan SAW. Proses normalisasi atau benefit dan cost perkalian dengan bobot penjumlahan untuk mendapatkan nilai referensi lalu perankingan. Contoh kriteria pertama atau Wardah dengan P sama dengan 0,775. Kriteria keempat yaitu Scarlett dengan P sama dengan 0,850 dan kriteria ke-11 yaitu MS Glow dengan P
satu atau yang paling tertinggi. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Muhammad Alaf. Baik, ini saya akan membahas hasil pembahasannya. Hasil utamanya ranking teratas 1 NSLO dengan 1000, yang kedua Scarlett 0.853, Scientific 0.8110, 3,4, Aquaskin 0.800. Manfaat sistemnya mempercepat dan mensistematisasi penilaian, mengurangi subjektivitas, memudahkan pengelolaan data merek. Aplikasinya SDK SAW membantu pelanggan dan admin untuk membuat keputusan yang lebih akurat dan transparan. Kesimpulan dan rekomendasinya, SDK berbasis SAW efektif menentukan merek skincare sesuai kriteria MSCO direkomendasikan tertinggi. Selanjutnya, sarannya mengembangkan kriteria kandungan aktif, usia sensitivitas, tambahkan fitur konsultasi, dan bandingkan metode alternatif WP, Topsis atau AHP. Sampai di situ saja. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Raja Langga. Di sini saya akan bertanya tentang apa urgensi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian rekomendasi skincare yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya Bang. Perkenalkan, nama saya Rezi Tirta. Pertanyaan dari saya yaitu mengapa masalah pemilihan skincare layak dijadikan objek penelitian sistem pendukung keputusan? Terima kasih. Ada lagi Bang? Saya Yogarus Lubis ingin bertanya, apa alasan akademis memilih metode SAW dibandingkan metode Topsis, AHP, atau WIC produk? Saya sang penerikana anak klinik ingin bertanya, dalam kondisi seperti apa metode SAW menjadi kurang tepat digunakan? Terima kasih Kak. Ada lagi Kak? Perkenalkan, nama saya Sophia Zara. Mengapa proses normalisasi merupakan tahapan yang penting dalam metode SAW? Oke, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Raja, yaitu pertanyaannya apa urgensi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian rekomendasi skincare yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Yaitu urgensi penelitian ini terletak pada penerapan metode SAW untuk membantu konsumen di toko M dan beauty saran memperoleh rekomendasi skincare secara objektif berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Penelitian ini juga berfokus pada kondisi nyata di toko sehingga hasilnya lebih relevan bagi pengguna di lokasi penelitian. Sekian jawaban dari pertanyaan itu. Saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu mengapa masalah pemilihan skincare layak dijadikan objek penelitian sistem pendukung keputusan. Karena pemilihan skincare melibatkan banyak alternatif dan beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan secara bersamaan, seperti harga, kandungan, merek, dan kesesuaian jenis kulit. Karakteristik tersebut sesuai dengan konsep sistem pendukung keputusan yang bertujuan membantu pengambilan keputusan secara objektif. Sekian, terima kasih. Tidak, apa alasan akademis memilih metode SAW dengan metode Topsis, AHP, dan saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Yoga. Pertanyaannya adalah, apa alasan akademis memilih metode SAW dibandingkan metode Topsis, AHP, atau WP? Jawabannya adalah metode SAW dipilih karena memiliki proses perhitungan yang sederhana, mudah diimplementasikan, serta efektif untuk kasus pengambilan keputusan multi kriteria dengan data yang bersifat kuantitatif. Selain itu, SAW mampu menghasilkan rankingan alternatif secara langsung sehingga sesuai dengan tujuan penelitiannya. Nah, di sini pertanyaan dari Kak Safa ialah dalam kondisi seperti apa metode SAW yang menjadi kurang tepat untuk digunakan? Itu ialah apabila terdapat hubungan ketergantungan antara kriteria atau ketika penentu bobot memerlukan
melakukan perbandingan yang lebih kompleks. Dalam kondisi tersebut, metode seperti AHP dan AMP menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan metode SAW. Baik, saya akan menjawab